Pada 2016, Jokowi yang berniat membangun 1.000 startup lokal berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Jokowi meminta perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Berbulan-bulan kemudian, Gandhi Sulistianto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang saat itu masih menjabat sebagai direktur di Sinarmas Group, membuat perusahaan patungan bernama PT GAN Inovasi Solusindo atau GK Plug and Play Indonesia. Kerjasama antara Plug and Play dan GAN Capital, perusahaan milik Gandhi yang dijalankan oleh kedua anaknya, Antoni Pradipta dan Edwin Prasetya. Direktur utama Plug and Play Indonesia adalah Wesley Harjono, yang tak lain adalah menantu dari Gandhi. 3 tahun kemudian, perusahaan patungan ini menyuntikkan dana fantastis untuk jaringan bisnis Gibran dan Kaesang bernama PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Perusahaan ini menjadi induk dari Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, dan lain-lain, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. GK Hebat sendiri merupakan kongsi dari 3 perusahaan, yaitu PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang, PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandhi, dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodor Permadi Rahmat, pendiri Triputra Group, dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Selain Plug and Play Indonesia, kucuran modal mengucur dari perusahaan Alpha JWC Ventures untuk bisnis rintisan Gibran dan Kaesang. Alpha JWC Ventures adalah perusahaan penyertaan modal yang didirikan oleh Jeffrey Ju, Welongko Wijaya, dan Chandra Chan. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan ini diketahui rajin menggelontorkan dana untuk bisnis anak presiden. Pada 2019, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai 71 miliar untuk usaha minuman milik Gibran bernama Gula. Setahun berikutnya, bisnis kuliner Mangkoku yang dikelola oleh Kaesang, Gibran, Arnold Purnomo, dan Randi Kartadinata kembali mendapatkan modal. Alpha JWC menyuntikkan dana sekitar 30 miliar pada 2020. Pada 2022, Alpha JWC Ventures bersama MTech dan Cakra Ventures lagi-lagi menyuntikkan dana segar untuk Mangkoku senilai 107 miliar. Derasnya modal dari perusahaan Ventura ini sempat membuat aktivis sekaligus dosen bernama Ubedillah Badrun melaporkan relasi bisnis 2 anak Jokowi yang menurutnya kuliner. Kaesang melebarkan sayap ke bisnis saham. Berawal dari pertemanannya dengan Kevin Hendrawan, keduanya menggandeng Samuel Sekuritas mengembangkan platform belanja dan belajar saham bernama Saham Rakyat. Pada 2022, Kaesang memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana, sebuah perusahaan makanan beku berbasis udang. Total saham yang dibeli Kaesang sekitar 8%, sekitar 92,2 miliar. Pada tahun yang sama, Kaesang juga membeli 40% saham klub sepak bola Persis Solo. 30% dibeli oleh Kevin Nugroho, Direktur PT Plevia Makmur Abadi, sementara 20% lainnya dibeli Menteri BUMN Erick Thohir. Kepemilikan saham ini membuat Kaesang duduk sebagai Direktur Utama Persis Solo, Kevin sebagai Direktur Operasional, sedangkan Erick Thohir menempatkan anaknya, Mahindra Thohir, sebagai Presiden Komisaris. Semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, dirinya dan anaknya mundur dan melepaskan saham Persis Solo. Kaesang juga diketahui menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment, sebuah perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 2021. Selain 2 anak Jokowi, menantunya, Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan siap maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, juga berlatar belakang pengusaha. Bobi memulai karir bisnis di bidang properti pada 2011. Pada 2016, Bobi bergabung dengan perusahaan properti bernama Take Group. Ia ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan memegang saham sekitar 10-20%. Bobi juga pernah menjalankan beberapa bisnis kedai kopi seperti Veteran Cafe, Kopi Jolo, dan Kedai Rakyat. Kedai Rakyat sendiri merupakan bisnis kedai kopi kolaborasi antara Bobi, Kaesang, dan Gibran yang didirikan pada 2018. Selain itu, Bobi Nasution pernah tercatat sebagai komisaris PT Wirasena Cipta Suara dan memiliki saham senilai 9,3 miliar. Perusahaan ini mengerjakan proyek rumah bersubsidi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini juga memperluas ekspansi ke sektor tambang dengan menanam saham senilai 5,7 miliar di PT Sambas Mineral Mining. PT Sambas Mineral Mining menjalankan bisnis tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada 2023, aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh terminal khusus milik PT Sambang Mineral Mining diduga telah melanggar dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan ruang laut. Pada 2019, Wakil Ketua KPK saat itu, Laude Syarif, menyebut PT Sambas termasuk salah satu perusahaan di Konawe yang kerap mengakali peraturan dan merugikan daerah. Tuduhan ini kemudian dibantah oleh pihak perusahaan. Dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, nama Bobi dan istrinya, Kahiyang Ayu yang merupakan anak kedua Jokowi, muncul dan diduga memiliki izin usaha pertambangan di Maluku Utara.
Jaringan advokasi tambang menduga keterlibatan Kahiyang dan Bobi yang disebut sebagai Blok Medan ini lewat PT Privan Lestari milik Michael Cahyadi, anak dari Robi Cahyadi, pengusaha asal Solo. PT Privan Lestari mengantongi izin pengelolaan tambang di Wato-Wato, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, seluas 4.900 hektar pada 2018. Konsesi tambang PT Privan Lestari ini mendapat penolakan keras dari warga karena merusak sumber air dan penghidupan warga lokal. Gibran dan Kaisang juga pernah diwarisi perusahaan furnitur milik Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtera. Sedangkan pemilik saham lainnya adalah PT Toba Sejahtera, perusahaan yang didirikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan setelah masuk kabinet Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada peran adik ipar Presiden Jokowi dalam kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Presiden Jokowi minta KPK lakukan proses hukum iparnya sesuai peraturan yang berlaku. Pada 2017, adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo yang juga Direktur PT Rakabu Sejahtera, diduga terlibat dalam perkara suap petinggi Eka Prima Ekspor Indonesia dengan penyidik pajak Handang Soekarno. Pada 2023, adik ipar Jokowi yang lain, Wahyu Purwanto, juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek jalur kereta api.